Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna 'ilman naf'ahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya dzal jalali wal ikram. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Sedherek para rawuh hadirin ingkang kula mulyakaken, para habaib, para alim ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat ingkang kula mulyakaken, mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah diparingi sehat walafiat, barokah umur lan rezekine, mugi-mugi hajat dunia akhirat diparingi gansar, lan mugi-mugi anak keturunan kula panjenengan sedaya dados tiyang sing saleh lan salehah sing saged nyenengaken kula panjenengan sedaya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya istiqomah sampai sakniki hadir maulide Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing diwaos maulid sing tuturor karangane Al Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Masyaallah niki maulid dikarang insyaallah saged nggih, insyaallah barokah maulid urip kula panjenengan sedaya barokah lan mugi-mugi angsal syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niki Habib Ali Habsyi ngarang maulid niki wonten tujuane yang beliau sebutkan dalam kitab maulid yang sering kita baca. Beliau mengatakan fata'allaqat himmatur raqimi li hadhil huruf bi an yarquma fi hadzal qirtasi ma huwa ladaihi min ajaibi dzalika nurin ma'ruf. Jadi beliau mengarang maulid, menulis maulid ini tujuannya apa? Disebutkan di sini taswiqan lis-sami'in min khawasil. Niki tujuan pertama, niki perlu tahu. Habib Ali Habsyi ini nopo sih kok ngarang maulid? Masya Allah maulid niki sing ngarang mboten nate teng Indonesia. Tapi maulidnya sampai ke Indonesia. Niki barokah. Nopo tujuane? Nopo niate? Taswiqan lis-sami'in. Orang yang mendengar atau membaca maulid ini semakin rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang khusus dari kaum mukminin, mereka ketika mendengar nama Nabi Muhammad, mendengar cerita Nabi Muhammad, rindu kepingin ketemu. Lek kelas kula panjenengan sedaya, kalau disebut nama wanita cantik rondo ayu jawab berarti. Nggih napa nggih? Niki sing rasa ya ngoten ya. Itu kula pahamaken mawon. Ya. Sama juga kalau orang disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan rindu, dia akan cinta. Jangankan manusia, kadang hewan pun juga ikut rindu. Tapi masya Allah munsyid yang suaranya enak ini mugi-mugi insya Allah lidahnya tidak akan kena penyakit sampai kemudian. Jadi dibaca Salamullahi malahat kawakib Hadahanis surah bismil habaib. Ini wonten ceritanya. Itu qasidah ada ceritanya. Wonten setunggal badui di desa niku kepingin ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mboten gadah arto. Miskin, tidak punya uang, tidak punya kendaraan untuk sampai ke Madinah. Mungkin kalau panjenengan sampai ke Madinah. Kemudian nyelengi sampai gadah arto saged tumbas unta. Lek biyen gak ono motor, sakniki kathah motor. Kalau dulu itu orang mau ziarah Rasulullah itu beli onta. Napa?
Mercy ini wong biyen niku nyelengi sampai bisa beli unta, berangkat ke Madinah. Sampai di Madinah ningali tiap-tiap niku sing dugi betok unta. Niku setelah sampai di Masjid Nabawi, untane niku diculno. Napa? Ini unta saya sedekahkan ikhlas demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami ngoten. Ono tak dikira-kira hati lek teng Madinah niku kalau ada mobil misalnya mau maulidan mobilnya tak lepas untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ojo maneh motore kupluk gak gelem dijogo. Itu orang-orang ini saya mau kasih tahu muta'alliq khawasil mukminin, mereka rindu sama Rasulullah. Akhirnya unta ini dilepas. Waduh niki nyelengi soro-soro sampai Madinah dicul. Engko mau numpak opo? Iya zaman sakniki ono bis biyen. Akhirnya subhanallah dia lepas ontanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah karena onta ini mengantarkan kita ke Rasulullah, sudah kita lepas, kasih hadiah kita lepas, sudah biar bebas. Setelah bebas akhirnya dia pulang. Setelah pulang tahun depannya di tanggal 12 Rabiul Awal lagi, niku waduh yo nopo niki ape budal malih tapi untane wis ilang. Akhirnya malam-malam ada yang ngetok rumahnya. Tok tapi boten salah. Sinten dibukanya. Unta yang dia buang, yang dia lepas tahun lalu hadir lagi untuk menjemput dia ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya katanya Sahibul Maudid, fada' zimamal jadbi wala tasukha faqaidu syauqiha lil hubbi jazih. Makanya unta itu boten disetir lah. Unta yang tadi diceritakan itu karena dia sampai pernah ziarah ke Rasulullah, kemudian dia dilepas, dia masih ingat dan dia rindu kepada Rasulullah, pengen untuk ziarah lagi kepada Rasulullah SAW dengan membawa orang yang pernah membeli dia dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya mereka tidak disetir. Onta itu tidak disetir, dibiarkan saja, tahu jalannya dari desanya itu ke Madinah, tidak usah disetir, tahu sendiri mereka jalannya. Karena apa? Onta tersebut cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lek sak menit panjenengan maulidan, numpak motor gak disetir, nabrak sampean. Subhanallah itu, karena onta itu cinta kepada Rasulullah. Tahun depannya juga begitu lagi. Seterus akhirnya 1 tahun tiba-tiba orang yang cinta pada Rasulullah ini yang biasa diantar oleh dia setiap tahun itu meninggal dunia. Akhirnya datang lagi dia, cuma ada istrinya dulu. Tok lagi unta itu, tok. Dibuka sama istrinya. Kamu jawab, oh maaf, orang yang biasa kamu antar ke Madinah itu sudah meninggal dunia. Akhirnya tidak sengaja unta itu keluar air mata. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah tidak ada yang diantar lagi. Akhirnya setelah berapa hari terlihat onta itu meninggal dunia. Kenapa? Karena tuannya sudah meninggal dunia. Bayangkan unta boten gadah akal niku sering dibawa ke Madinah, itu jadi cinta kepada Rasulullah. Apalagi kita yang orang mukmin yang setiap minggunya maulid kepada Rasulullah SAW. Karena pantaslah kita untuk cinta kepada Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Jadi panjenengan kepinginnya apa? Numbuhno cinta dan rindu kepada Rasulullah. Jadi begitu dibaca ya Nabi salam alaika, itu muncul rindu. Ya dibina rindunya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan rindunya kepada Rasulullah nanti yang nganturkan ke Mekah Madinah itu Kanjeng Nabi Muhammad. Betul nanti khawatir. Di Surabaya itu ada Syekh Umar Baraja namanya. Niku pernah satu saat karena dia rindunya kepada Rasulullah mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Dia bilang, tendangan langsung ke bandara ikut jamaah haji. Loh, dan Rasulullah saya ini nggak punya paspor, wes sampai berangkat ke bandara. Akhirnya bangun, siap-siap, bojone kaget, pada temu di Pak. Pada haji, sampai temenan, paspor gurung lurus, duwe gak ono. Yang apa nih? Wes pokoknya ini perintah Rasulullah SAW berangkat ke bandara, sampai bandara duduk. Ayo sampai coba dari jamaah haji berangkat sampai nama bandara lapo sampai. Es payu teman-teman. Ini duduk, akhirnya ada satu orang datang, kamu Umar Baraja? Iya, mana? Kata kamu, KTP mana?
diuruskan, langsung di situ paspornya diurus di bandara, kemudian setelah itu langsung tiketnya diurus di bandara, langsung berangkat bersama jamaah haji. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi itulah, kan nanti yang undang Rasulullah itu beda kan. Kalau sudah cinta sama Rasulullah, insya Allah dipanggil ke sana. Nah, ini buat contoh. Yang kedua, wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Kedua, selain rindu, dan ketika disebut nama Rasulullah, orang-orang yang mendengarnya, yang punya kaitan hati kepada Rasulullah, itu akan merasa tenang, merasa terhibur dengan nama Nabi Muhammad SAW. Itu niatnya beliau, bukan yang lain. Jadi kepingin panjenengan ini bukan hanya beliau saja yang dekat dengan Rasulullah, beliau tidak ingin dirinya sendiri dekat dengan Rasulullah, tapi kepingin pulau panjenengan sedaya duduk panjenengan sedaya, pulau panjenengan sedaya tidak kali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak lah, akhirnya didoakan oleh Habib Ali. Makanya panjenengan itu syukur sakit hadir maulid kanjeng Nabi dengan kitab Sintutur. Karena selalu Habib Ali mendoakan. Apa doanya Habib Ali? Wal fala'allahu yanfa'u bihil mutakallima wassami'. Maka mudah-mudahan kitab ini memberikan manfaat kepada siapa? Lil mutakallim, orang yang bicara, orang yang baca, orang yang ceramah, orang yang baca Fatihah, semuanya. Orang yang ngikuti, mutakallim wassami', dan juga yang walaupun kita diam, kita dengar, dapat doanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kemudian fayadkhulani fi syafa'ati hadzal nabiyyi asy-syafi'. Kemudian orang-orang yang hadir di sini nanti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yatarawahani bi rauhi dzalikan naim, dan juga insyaallah akan mendapatkan kenikmatan di dunia, nanti sampai kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah mudah-mudahan mulai sekarang dan seterusnya insyaallah yang kita bina apa? Asyauq, rindu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena rindu itu modal utama kita. Yang paling penting itu bukan hanya sampai di Mekah Madinah saja, tapi nanti ketika akhir hayat yang jemput kita adalah Nabi Muhammad SAW. Yang mendampingi sakaratul maut kita adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita inginkan, bukan yang lain. Kita mau ingin apa? Semuanya ditinggal. Tapi ketika dijemput dengan Rasulullah SAW, itu nanti akan mendapatkan kenikmatan yang tidak ada kenikmatan selain itu. Saya tutup dengan satu cerita yang dialami oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Anaknya pernah bercerita. Jadi sebelum meninggal, beliau tuh siap-siap pakai baju yang bersih, semuanya dicukuri, ya, dicukuri, ya, dicukuri. Akhirnya beliau duduk begini, anaknya datang, kemudian beliau melihat atas dan ahlan wa sahlan ya Sidi Ahmad. Selamat datang wahai kekasihku, wahai tuanku Ahmad. Disebut nama-nama orang-orang yang mulia, sehingga ketika dia mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan panjenengan ini adalah utusan Allah. Kemudian langsung meninggal dunia. Nah, ini yang kita ingin ini. Jangan mikir macam-macam, ya. Insya Allah segala urusan semuanya insya Allah gampang dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Segala kesusahan kalau Nabi Muhammad SAW yang menangani, insya Allah selesai semua. Amin ya robbal alamin. Ini kemauan saya sampaikan. Wonten kekirangan pun ngapunten ingkang kathah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum.